Shalom jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan memuji menyembah Tuhan. Ini adalah saat yang paling indah dalam hidup kita. Ketika kita diberikan kesempatan untuk menyembah di hadapan Tuhan. Meletakkan segala persembahan kita, pujian kita, penyembahan kita di bawah kaki Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hati kami bersyukur, hati kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pujian bagi-Mu Tuhan, hanya segala hormat kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa segala kerendahan hati kami Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ketika Sadrah, Mesak dan Abednego diperhadapkan pada perapian yang menyala-nyala, mereka dihadapkan pada pilihan menyembah patung raja yang harus disembah, atau mereka akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebuah jawaban yang sangat luar biasa. Mereka berkata, sekalipun Tuhan yang aku sembah tidak menolong aku tidak akan tetap menyembah patung dari raja tersebut. Hidup kita perlu untuk bersama Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Sekalipun Tuhan belum menolong kita, sekalipun jawaban itu seolah tidak ada, tetapi kita tetap akan memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada Allah lain yang layak kami sembah ya Tuhan selain Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, berkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkaulah sumber pertolongan kami ya Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, bersama Engkau Tuhan kami dapat melewati semua yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau ya Yesus. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi
bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, berkenan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, bersamamu Tuhan. Oh, bersamamu Bapa. Ku lewati. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang setia. Engkaulah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Engkau sumber pertolongan kami ya Tuhan. Teguhkan hati, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan, anugerah Tuhan yang sungguh besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar bagiku Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh anugerah-Mu besar bagi kami Yesus. Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh karya-Mu ajaib dalam hidup kami Bapa. Mari bawa kami Tuhan, bawa kami lebih dekat lagi kepadamu Bapa. Oh, bawa kami bertemu muka dengan Engkau Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, bawa hidupmu ke dalam Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Tuhan rindu untuk kami boleh mendekat lebih dalam lagi kepada Tuhan. Bawa kami ya Bapa erat dalam dekapan-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami. Hati kami yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau ajaib Tuhan dalam hidup kami. Sungguh karya-Mu luar biasa bagi hidup kami ya Tuhan. Bapa, sentuh hatiku
ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, katakan Bapa. Bapa, inilah hati kami ya Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Ubah kami ya Tuhan. Sentuh hidup kami Tuhan. Emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Oh Bapa, ajarku mengerti amin. sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan Bapa, sentuh kami. Oh Bapa, sentuh hati, ubah kami. Oh, yang baru, emas yang murni, Kau membentuk bejana hati. Oh Bapa, ajarku mengerti ajar kami Tuhan terus. yang selalu Ubah hidup kami Tuhan. air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi bawa hidup kita, katakan Bapa. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Yesus. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. oh bagai Tuhan. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ubah hidup
Ajar kami Tuhan untuk terus mengasihi Engkau, mengasihi. Haleluya. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kami boleh melihat Tuhan, betapa kasih-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah hidup kami ini Tuhan? Kau jadikan kami Tuhan ada di dalam rencana-Mu, di dalam pikiran-Mu, di dalam setiap apa yang dalam Tuhan hidup kami ada di tangan-Mu ya Bapa. Dengan apakah Tuhan kami membalas segala kebaikan-Mu? Dengan apakah Tuhan kami membalas segala kasih cinta-Mu dalam hidup kami ya Tuhan? Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur katakan dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Katakan dengan apa Tuhan? Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu Yesus? Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh,
kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ucapan syukur dan terima kasih Ya Yesus. yang kami dapat naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena sungguh tidak cukup sekedar kata-kata yang dapat kami naikkan Tuhan. Ya Tuhan. Membalas segala kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yes. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat malam ini kami boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa. Kami tahu dan percaya semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terus berbicara bagi kami umat-Mu, gereja-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom buat semua jemaat Mezbah Doa. Saya masih ada di Philadelphia, saudara. Terima kasih buat dukungan doa, bahkan buat semua kesetiaan saudara juga ya yang terus mengikuti Mezbah Doa. Saya percaya biar iman kita boleh terus semakin dibangkitkan di hari-hari terakhir ini. Baik, sebelum membaca firman Tuhan, saya akan membacakan satu kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Di bulan Agustus yang lalu saya merasakan di bagian ulu hati saya dan perut saya itu rasanya sangat tidak enak. Ya, dan saya rasa saya seperti mau muntah, tapi saya tidak bisa muntah, dan perut saya itu rasanya benar-benar sangat tidak enak dan mengganggu sekali. Bahkan selama beberapa hari saya terus merasakan seperti itu, Bu. Sebagai manusia biasa ada perasaan takut kalau itu terus muncul, karena ya saya juga takut asam lambung saya naik. Saya takut kalau asam lambung saya kambuh lagi ya, dan singkat cerita di mana pada satu sore karena saya sudah tidak tahan, saya akhirnya masuk ke kamar, saya menangis sambil saya terus berdoa. Saya bilang pada Tuhan, Tuhan, hamba percaya bahwa Engkau sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Saya juga katakan kepada Tuhan ya bahwa saya, jika Tuhan menyembuhkan saya dari sakit ini, dari sakit di ulu hati ini dan juga di perut saya, maka saya akan bersaksi di Mezbah Doa. Dan puji Tuhan, Bu, saat itu juga saya disembuhkan Tuhan dari rasa tidak enak di perut, di ulu hati, bahkan besoknya juga saya sudah tidak merasakan sakit lagi. Perut saya sudah enak, dan saya percaya itu semua karena kuasa Tuhan Yesus. Dia penolong, bahkan Tuhan itu dokter yang ajaib. Amin. Dan saya percaya, Bu, ya saya disembuhkan total oleh Tuhan, dan Dia turut bekerja di dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi hidup kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dan saya juga yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang terus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Saya percaya saya sudah disembuhkan, itu semua karena Tuhan yang menyembuhkan saya. Amin, amin. Terima kasih saya ucapkan untuk kesetiaan Ibu dalam pelayanan, dalam firman, serta khotbah-khotbah yang sangat memberkati. Saya yang lemah, saya yang merasa sakit, dikuatkan, bahkan menjadi sembuh. Terima kasih, bahkan masih banyak sekali, Bu, kesaksian dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak dapat saya ceritakan satu persatu. Saya mengucap syukur, saya juga mendapat channel Ibu lewat sahabat saya. Terima kasih Ibu, ya saya percaya semua sakit di seluruh tubuh saya, bahkan kalau saya merasa takut yang berlebihan, ya saya terus mencari Tuhan. Tadinya saya kalau sudah merasa takut, saya berpikir ya mungkin saya akan mati. Pokoknya macam-macam, Bu, ketakutan yang muncul karena asam lambung saya. Tapi sejak saya menonton khotbah-khotbah Ibu di YouTube dan juga mengikuti Mezbah Doa,
Tuhan menyembuhkan saya dan puji Tuhan sekarang saya bisa melawan semua rasa takut itu, amin. Ya, dan saya selalu ingat pesan ibu, pokoknya ingat kalau kita belum waktunya mati tidak akan mati, yes ya. Dan saya bersyukur ya akhirnya semangat saya bangkit. Mulai dari situ saya terus mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur. Terima kasih, doa saya ibu selalu sehat-sehat sekeluarga. Tuhan memberkati pelayanannya dan Tuhan menyertai senantiasa. Amin, amin, puji Tuhan, haleluya. Saudara, terima kasih buat kesaksian yang sudah masuk dan juga terima kasih buat doa-doanya. Iya, ada juga orang yang bertanya kepada saya begini, Bu, saya tuh lihat ibu kalau berdoa di mesbah doa itu mendoakan orang-orang yang terikat dengan obat-obatan terlarang, ya. Ibu juga berdoa buat orang-orang yang terikat dengan rokok, minuman keras. Tapi dia tanya, saya juga salah satu orang yang terikat dengan obat tidur. Saya juga melihat di situ ibu mendoakan buat mereka yang terikat dengan obat tidur. Apakah itu dosa, Bu? Ya, kalau kita terikat dengan obat tidur, sehingga ibu kalau berdoa supaya dilepaskan, ya itu pertanyaan yang baik sekali. Saya bilang, ya orang terikat dengan obat tidur itu bukan dosa, tapi kan itu penyakit. Ya, jadi masa saudara nggak mau dilepaskan, mau terus terikat dengan obat tidur? Tuhan menciptakan tubuh kita ini sehat dengan hormon yang bekerja normal. Kalau waktunya tidur ya tidur, tapi kalau sampai kita harus tidur dengan obat tidur itu kan berarti sudah terikat. Bukan soal dosa atau tidak dosa, tetapi saya yakin kita pasti nggak mau terikat dengan obat tidur ya saudara. Makanya banyak yang menghubungi saya, yang WA ke saya untuk minta didoakan bisa terlepas dari ikatan obat tidur. Jadi sekali lagi bukan dosa atau tidaknya. Ada yang bertanya apakah itu dosa sehingga harus dilepaskan? Itu penyakit dan itu tidak normal. Ya, tapi saya percaya orang yang mau dilepaskan banyak kok kesaksian yang di mesbah doa yang sudah dilepaskan dari ya keterikatan obat tidur. Bahkan berapa hari lalu juga kita dengar seorang ibu yang diberi ya 1 bulan dikasih 20 butir obat tidur. Habis bulan depannya ke dokter balik lagi harus cari obat tidur, tapi ketika dia punya iman, dia berkata dalam nama Tuhan Yesus ya, dia ingat karena saya sering berdoa di mesbah doa yang terikat dengan obat tidur dilepaskan, dia imani dan sekarang puji Tuhan dia berkata dia sudah tidur tanpa obat tidur lagi. Ya, jadi saudara, ya bukan soal dosa atau tidak dosa, tapi kita mau dong dilepaskan ya, masa kita mau hidup dengan obat tidur terus. Amin saudara ya, dan saya berdoa supaya saudara yang sungguh-sungguh mencari Tuhan juga dilepaskan kalau ada yang terikat dengan obat tidur. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di Hosea ya. Hosea pasal yang ketiga kemarin tentang bagaimana Tuhan akhirnya ya menyuruh Nabi Hosea kembali kepada Gomer, istrinya pelacur. Ya, Tuhan berkata kembali ya, dan kamu harus menerima dia apa adanya. Sekalipun hidupnya sudah tergadai dengan laki-laki lain karena dia membutuhkan uang, mungkin dia menggadaikan dirinya, tapi Tuhan suruh Hosea menebus Gomer ya, untuk ambil kembali dia sebagai istri dan ampuni semua kesalahannya. Ini bicara tentang gambaran Tuhan dengan umatnya. Sekalipun Israel sudah menggadaikan diri mereka kepada dosa dan memilih hidup di dalam dosa, kenajisan, percabulan, bahkan penyembahan berhala kepada dewa-dewa Baal, ya, tetapi Tuhan dengan kasih-Nya dia menebus kita kembali. Dia bayar lunas setiap kita saudara yang tergadai oleh dosa. Jadi gambaran tentang Hosea disuruh Tuhan menikahi seorang pelacur itu untuk memberikan gambaran nyata bagi bangsa Israel, sedemikian besar kasih Tuhan. Jadi kalau saudara tidak disuruh nikah sama pelacur, jangan ikut-ikutan ya, karena ini memang satu hal yang sangat unik dan luar biasa. Bayangkan untuk memberikan gambaran tentang kasih-Nya, Tuhan harus menyuruh Hosea menikahi seorang pelacur loh saudara. Ya, kalau nggak bertobat kan kebangetan ya, sudah diberi contoh yang sangat-sangat di depan mata mereka saudara, untuk mereka boleh mengerti bahwa kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Hidup mereka tergadai oleh dosa, Tuhan tetap bayar. Itu adalah sebuah gambaran. Baik, sekarang kita akan lanjut di dalam Hosea pasal yang keempat sekarang.
Ya, di sana judul perikopnya menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Ya, ini lebih seru lagi ya, menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Hosea pasal yang keempat, dengarlah firman Tuhan hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Saudara, Hosea berkata kepada bangsa itu, dengarlah firman Tuhan hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Ternyata apa yang menjadi sesuatu yang penting di mata Tuhan? Apa yang menyebabkan perkara bagi Tuhan itu? Ketika sebuah bangsa atau seseorang itu tidak memiliki pengenalan akan Allah. Saudara boleh menjadi Kristen puluhan tahun, saudara boleh terlibat dalam pelayanan, saudara mungkin hamba Tuhan hebat, tapi kalau engkau tidak memiliki pengenalan akan Allah secara pribadi, maka itu akan menjadi sebuah perkara di hadapan Tuhan. Itu akan menjadi satu masalah bagi Tuhan, karena bagi Tuhan itu enggak penting seberapa hebat pelayananmu, tidak penting seberapa lama engkau menjadi Kristen. Yang terpenting adalah engkau memiliki pengenalan akan Allah secara pribadi. Lewat apa kita bisa mengenal Tuhan? Lewat semua persoalan yang kita hadapi di hidup ini, lewat banyaknya peristiwa yang terjadi. Harusnya orang Kristen tuh memiliki pengenalan akan Allah. Tidak cukup menjadi orang yang beragama Kristen saja. Tidak cukup saudara punya gelar mau STH, MTH, HHH banyak di belakang. Kalau engkau tidak mengenal Allah, maka itu perkara bagi Tuhan, saudara. Itu masalah besar bagi Tuhan. Ya, jadi saudara, dalam pasal 4 ini Allah menuduh bangsa Israel itu tidak taat. Ya, bahkan pemimpin-pemimpin agama gagal membuat bangsa itu berpaling kepada Allah. Bahkan prostitusi keagamaan telah menggantikan penyembahan yang benar. Ya, di sini dikatakan prostitusi keagamaan. Bayangkan kalau agama sudah dilecehkan, ya, maka di situ terjadi saudara, ya, prostitusi secara rohani, kenajisan, penyembahan berhala yang begitu hebat di atas bangsa itu telah menggantikan persembahan yang benar, penyembahan yang benar kepada Allah. Bangsa itu telah merosot secara rohani dan moral dengan melanggar hukum-hukum yang Allah sudah berikan kepada mereka. Bangsa itu merasa bahwa mudah untuk menyalahkan istri Hosea karena persinahannya. Mereka tidak begitu cepat untuk menyadari bahwa mereka telah tidak setia kepada Allah. Ya, dan yang lebih hebat itu mereka tidak menyadari. Bagi mereka mudah menuduh seorang pelacur itu berdosa. Tetapi sesungguhnya kemerosotan moral, persinahan secara moral itu yang sangat luar biasa, saudara. Ya, hati-hati, mari kita berdoa saudara, jangan sampai kita ini merasa kita masih pelayanan, kita ini merasa kita masih ada di gereja, tapi sesungguhnya kita telah meninggalkan pengenalan akan Tuhan yang benar itu. Ini menjadi masalah bagi Tuhan, saudara, bahkan akan menjadi masalah bagi hidupmu, ya. Dan Tuhan tidak mau, saudara, ya, ketika kita ini berkata melayani Tuhan, tetapi hidup kita jauh dari Tuhan, ya, itu kitalah yang akan menyesal di kemudian hari kelak, ya, karena takutnya tidak ada waktu lagi untuk kita bisa bertobat. Ayat yang kedua berkata, hanya mengutuk, ya, bangsa itu tidak punya pengenalan yang benar akan Allah. Mereka tuh hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Ayat 3, sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Tuhan berkata, saudara, ya, bahkan dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor. Tuhan berkata bahwa bangsa ini, dia akan melihat, saudara, sebuah kengerian, saudara, ya, ketika mereka itu hanya sibuk, ya, dengan
hidup di dalam dosa, mereka itu berpikir mereka masih beribadah di bait Allah, di bait suci, tapi sesungguhnya hidup mereka tuh penuh kutuk, ya, berbohong, mencuri, membunuh, bersinah, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Tuhan berkata, ya, sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatangnya, saudara. Kita lihat di sini bahwa saya selalu berkata, firman Allah itu berkata bahwa dosa itu akan membawa kutuk atas hidup manusia. Ya, tidak ada orang bisa berbahagia karena melakukan dosa. Ya, jadi hari ini saudara, kalau mungkin engkau merasa ada orang-orang yang merasa dia yang penting pelayanan di gereja, berdiri di mimbar, tapi dia hidup dalam kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, dia menipu, dia mencuri, dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi dia masih tetap menjadi Kristen, merasa bahwa dia itu orang yang percaya pada Tuhan. Hati-hati saudara. Allah menjelaskan berbagai penyebab penderitaan di Israel. Jadi Tuhan mencoba menjelaskan mengapa mereka menderita hidup mereka. Ya, perilaku mereka yang durhaka telah mengakibatkan dua hukuman, yakni kekerasan yang meningkat dan krisis ekonomi. Ya, tidak selalu ada hubungan sebab akibat yang langsung antara tindakan kita dengan masalah yang kita hadapi. Sekalipun demikian, apabila kita menghadapi kesulitan, kita hendaknya bertanya dengan serius. Apakah saya telah melakukan sesuatu yang berdosa atau saya tidak bertanggung jawab di hadapan Allah sehingga saya menderita? Jika memang ternyata kita tidak melakukan dosa walaupun hanya sedikit, ya kita harus mengubah cara kita sebelum Allah mau sungguh-sungguh menolong kita. Jadi saudara, mengapa terjadi di atas bangsa itu kekerasan, bahkan krisis ekonomi yang berkepanjangan? Memang tidak selamanya selalu ada hubungan. Ya, kalau orang menderita itu berarti karena ada dosa, tidak selamanya. Tetapi ketika orang menghadapi apalagi itu berkepanjangan, kita harus introspeksi diri. Kenapa ya Tuhan? Hidup saya nggak diberkati. Mungkin masih ada kutuk dosa yang harus kita selesaikan. Ya, karena kalau memang Tuhan izinkan kita menderita hanya dalam waktu sesaat, ya itu mungkin memang Tuhan izinkan. Tapi kalau ada orang yang hidup seterusnya dalam kesusahan, kemiskinan, dalam tekanan, ya mungkin ada sesuatu yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Selalu upah dosa itu mendatangkan kutuk atas kehidupan kita, bahkan atas kehidupan satu bangsa, saudara. Karena itu saya juga mengajak kita malam ini, kita bersyukur sejak awal pandemi ada Mesbah Doa, kita terus berdoa buat bangsa kita. Saudara, kita perlu sungguh-sungguh meratap buat bangsa kita, terutama Indonesia. Ya, kita perlu berdoa bagi Indonesia, ya, supaya Tuhan mengampuni bangsa ini, karena masih ada orang-orang yang bisa diperhitungkan Tuhan di dalamnya. Biarlah kita semua menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan dimanapun kita berada. Mungkin hari ini saudara sedang ada di Amerika, di Australia, di benua manapun, di bangsa manapun. Ya, mari saudara menjadi orang yang berdiri bagi kotamu, bagi bangsamu, bagi keluargamu, ya, dan biarlah kita menjadi orang yang diperhitungkan atas satu bangsa. Karena ternyata krisis yang terjadi di Israel, bahkan kengerian yang terjadi, itu penyebab utamanya adalah karena umat yang berpaling tidak setia kepada Tuhan. Mereka masih rutin datang ke bait Allah, tetapi ternyata hidup mereka jauh dari kebenaran. Nah saudara, kita bersyukur dengan masa pandemi ini, ya kita bisa melihat sekalipun ya gereja-gereja diizinkan ditutup, saya percayalah banyak hal yang harus kita renungkan. Bukan secara kebetulan ini terjadi, ini benar-benar peristiwa yang besar loh. Kalau sampai kita sebagai hamba Tuhan tidak bertobat, sebagai umat Tuhan tidak bertobat dengan masa pandemi ini kebangetan sekali saudara. Mari kita mulai mencari Tuhan, mencari kehendak-Nya, bahkan kita mau berdoa supaya Tuhan selama kami ada di dunia ini, di bumi ini, kami mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Karena kesuksesan seorang manusia, seorang anak Tuhan itu bukan waktu engkau mencapai semua yang kau inginkan, tapi ketika kita mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena itu saudara, mari kita terus semakin waspada hari-hari ini, semakin mencari Tuhan,
Tuhan, semakin mengejar Tuhan di dalam perkenanan-Nya, karena kita percaya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa, kita berdoa. Iya, karena itu Tuhan, kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Kau memberikan contoh bangsa Israel seperti Hosea yang menerima kembali istrinya seorang pelacur itu. Mungkin hari-hari ini banyak di antara kami yang jatuh Tuhan. Tapi ketika kami mau kembali, kami tahu Engkau menerima kami dengan tangan kasih-Mu Bapa. Karena itu kami bersyukur Tuhan, dengan apa akan kami balas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Ini penyembahan kami, ini ungkapan hati kami di hadapan-Mu Bapa malam ini. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku Tuhan. Bersyukur Pak, dengan apa Tuhan, segala kebaikan-Mu. Amin. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Pak. Sekali lagi katakan, dengan apa Tuhan. Amin. Segala kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Bapa, hanya ucapan syukur yang bisa kami bawa ke hadapan hadirat Tuhan malam ini, atas kebaikan-Mu yang menerima kami apa adanya. Ketika kami mau bertobat, maka tangan Tuhan terbuka. Bahkan Engkau melambangkan seorang pelacur yang berkali-kali mengkhianati, Engkau menerimanya kembali. Terima kasih Bapa buat penerimaan tanpa syarat yang Tuhan lakukan bagi kami. Kami datang menyerahkan hidup kami di hadapan Tuhan hari ini. Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu. Begitu besar anugerah-Mu atas hidup kami. Begitu besar kasih setia Tuhan bagi kami. Dengan apa Tuhan kami dapat balas? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hidup kami dalam keluarga rumah tangga. Sebagai suami, biarlah suami-suami menjadi imam yang benar. Sebagai istri, kami menjadi penolong. Bahkan anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Engkau yang menjadi satu-satunya Tuhan di dalam rumah tangga kami. Tidak ada yang lain Bapa. Biarlah fokus kami hanya menyenangkan Engkau, mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup rumah tangga kami. Berkati anak-anak kami, jodoh mereka di dalam tangan Tuhan. Semua rencana yang terbaik kami klaim, rencana Tuhan terjadi atas kehidupan anak-anak kami. Tuhan terus memberkati para orang tua kami, opa, oma, kakek, nenek kami, para lansia di usia senja, para single parent. Tuhan memberkati, jadikan mereka terus kuat dalam penghiburan kuasa Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Bahkan semua mereka yang mendengar mesbah doa yang sedang terbaring sakit di rumah sakit, di rumah. Tuhan, hari ini tangan Tuhan menjamah. Kalau sakit ini terjadi karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terutama, kami minta kesembuhan jiwa terjadi, supaya tidak ada amarah, kekecewaan, kepedihan. Kami tolak semua itu Bapa, sembuhkan jiwa kami agar ada ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang berbeban berat, yang terikat dengan hutang piutang, yang terikat dengan masalah-masalah
keterikatan obat-obatan terlarang, yang terikat dengan narkoba, minuman keras, rokok, yang terikat dengan obat tidur, yang terikat dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, yang terikat dengan kepahitan, kebencian, dendam. Kami tolak semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menyelamatkan, melepaskan kami dari setiap ikatan-ikatan yang bukan dari Tuhan. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Berkati Bapa mereka yang berkekurangan, berkati mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan setiap kandungan yang tertutup. Tuhan memberikan anak keturunan ilahi. Bahkan Engkau juga memberkati pemerintahan bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati, diberkati tanahnya, diberkati air, sungai, laut, diberkati udara, diberkati rakyatnya. Hujan pertobatan tercurah atas Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Pak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan memberkati ketentraman, kedamaian ada atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa pertobatan tercurah bagi bangsa kami. Juga hamba-Mu sedang berada Tuhan di Amerika. Tuhan memberkati juga negara ini. Biarlah penduduknya juga diberkati Tuhan. Bahkan hujan pertobatan tercurah. Bahkan untuk 5 benua kami berdoa, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, diberkati Tuhan. Hujan pertobatan tercurah, keselamatan terjadi, tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan dan pertobatan massal. Berkati para tim medis yang terus ada di baris terdepan. Tuhan memberkati dan menyertai. Terima kasih Bapa, kami tahu malam ini yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan karena jiwa kami sudah dilepaskan. Terima kasih Bapa. Mari saudara, buka hati dan tanganmu hari ini di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dari Amerika, saya Debbie Basir mengucapkan shalom.